Salam, salam sejahtera buat kita dan salam dalam kasih Yesus Kristus. Saya berharap bahwa saudara di sana dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, dan saya percaya kita akan mengalami pembaharuan oleh karena COVID-19, dan kita percaya semua akan berjalan dengan baik oleh kasih Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Roma 10, mulai dari ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berbicara soal kebangkitan, tadi dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berbicara soal kebangkitan, memang hanya Yesus yang bangkit. Banyak nabi, banyak rasul, dan banyak pemuka agama, dan banyak tokoh-tokoh dunia, mereka memang hanya sampai kepada kematian. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat yang lain, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa memang berita baik ini adalah satu berita penting yang dimaknai dengan kebangkitan Kristus adalah untuk menyelamatkan setiap orang. Kalau saya pun memiliki Kristus tetapi dia tidak bangkit, saya tidak percaya kepada Yesus yang hanya mati saja, tetapi saya percaya kepada Yesus yang bangkit, mati dan bangkit untuk kita. Berbicara soal kebangkitan ini, maka kita akan melihat dari beberapa fakta. Dalam dunia ini atau dalam apapun, sebuah perkara itu sah apabila ada minimal 2 bukti. Apa yang membuktikan bahwa Yesus bangkit? Yang pertama, bahwa memang kubur Yesus itu kosong. Kubur Yesus itu memang telah kosong karena murid-murid Yesus datang, dan Maria juga datang ke sana melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di sana. Itu adalah fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua adalah dia menampakkan dirinya, bahwa dia berkata bahwa inilah aku, dan dia menunjukkan bekas paku di dalam tangan, pada tangannya, dan di dalam tombak di dalam lambungnya. Yang pertama kubur kosong, yang kedua ia menampakkan dirinya, dan yang ketiga, fakta bukti yang ketiga adalah kenaikannya ke surga. Saudara, Yesus lahir ke dunia ini sebagai kedatangan yang pertama, dan setelah lahir dia mati, dan setelah mati dia bangkit, dan setelah bangkit dia naik ke surga, dan setelah naik ke surga dia berjanji akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dan inilah yang sedang kita nantikan, saudara. Untuk membuktikan Yesus bangkit itu, saudara, Yesus menunjukkan bahwa kuburnya kosong. Dia menampakkan dirinya yang kedua. Yang ketiga, dia naik ke surga. Dan yang keempat faktanya adalah bahwa murid-muridnya diubahkan, yang tadinya menjadi penakut menjadi pemberani untuk memberitakan Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus ini. Bukti yang berikutnya, saudara-saudara, adalah gereja itu berdiri, dan sejak itu, saudara, maka gereja pun berdiri. Dan bukti yang berikutnya, ibadah yang tadinya pada hari Sabat, maka ibadah itu menjadi hari Minggu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, fakta-fakta itu adalah sebuah fakta kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus akan membawa kita kepada kebangkitan dalam hal-hal yang lain. Bangkit dari rasa ketakutan, bangkit dari rasa kecemasan, bangkit dari rasa putus asa. Saudara mungkin berada dalam kondisi yang menggetarkan pada akhir-akhir ini dengan situasi penyebaran COVID-19 ini. Tapi percayalah, seperti firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya saudara-saudara bahwa kita akan diselamatkan dengan berita Injil tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus adalah penggenapan daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam kitab para nabi.
Dan saya akan membacakan Roma 1 ayat 4 yang berkata bahwa menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga percaya dengan kondisi yang seperti ini sekarang, menakutkan, mencemaskan, dan banyak hal lain lagi yang kita rasakan, dengan percaya kepada kebangkitan Kristus, maka kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat ada di dalam kebangkitan Kristus. Amin.